Ku buka diriku luas kepadamu. Dalam gelap ku temukan terangmu. Semesta berlutut memuji namamu. Jiwaku terisi bagian baru. Di setiap langkahku menyebut namamu. Di dalam hembus angin ku rasa kasihmu. Peganglah tanganku dalam ku mencari. Bab 20. Ujian terberat. Keesokan harinya, Arif melangkah menuju ruang rapat dekan dengan perasaan cemas yang tak terungkapkan. Setiap detik terasa seperti beban berat di pundaknya, seolah-olah seluruh masa depan akademiknya tergantung pada hasil rapat tersebut. Nisa tetap di sisinya, memberi dukungan moral meskipun dia sendiri tampak khawatir. Arif tahu keputusan akhir ada di tangan dekan dan pihak kampus. Sesampainya di ruang rapat, Arif merasakan atmosfer yang mencekam. Ruangan itu terkesan formal, dengan meja panjang yang dipenuhi oleh para dekan, dosen senior, dan beberapa perwakilan kampus lainnya. Arif duduk di kursi yang sudah disediakan, di hadapan mereka semua yang menatapnya dengan ekspresi datar, seolah-olah menunggu penjelasan yang tak kunjung datang. Dekan, seorang pria paruh baya yang terkenal dengan ketegasannya, membuka rapat dengan nada serius. Arif, kamu dihadapkan pada tuduhan serius terkait dengan penggelapan dana proyek sosial. Kami sudah mencoba menyelidiki, tetapi sampai saat ini belum ada bukti yang cukup menguatkan pembelaanmu. Suaranya berat, dan kata-katanya seakan menekan dada Arif. Jantung Arif berdetak lebih kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, momen yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Di sampingnya, Nisa menggenggam tangannya dengan erat, memberi semangat meskipun ada kegelisahan di matanya. Pak, kami tidak akan tinggal diam. Nisa akhirnya angkat bicara dengan berani. Kami sudah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Arif tidak bersalah. Kami telah berhasil mendapatkan rekaman percakapan yang menunjukkan siapa sebenarnya yang terlibat dalam pencurian dana itu. Semua mata tertuju pada Nisa. Ia membuka tasnya dan mengambil sebuah flash disk kecil. Dengan hati-hati, ia menyambungkannya ke proyektor yang ada di ruangan itu. Seluruh ruangan menjadi hening saat rekaman itu mulai diputar. Suara dari percakapan yang terekam terdengar jelas, mengungkap percakapan antara dua orang yang terlibat dalam proyek tersebut, mengakui bahwa mereka yang mengambil uang itu bukan Arif. Saat rekaman itu selesai, suasana dalam ruangan semakin tegang. Beberapa dosen saling berpandangan, menilai bukti yang baru saja ditampilkan. Namun, salah satu dosen senior, seorang pria berumur dengan wajah serius, berdiri dan berkata, "Nisa, ini bukti yang kuat, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Proyek ini melibatkan banyak orang. Kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ini bukan hanya soal Arif, tapi juga tentang banyak orang yang terlibat." Nisa menjawab dengan tegas, "Saya paham, Pak. Tapi kami hanya ingin keadilan. Arif sudah cukup menderita. Kami tidak bisa terus menunggu tanpa ada kejelasan." Arif menatap dosen senior itu dengan rasa frustrasi yang mulai meluap. "Tapi Pak, ini tidak adil. Saya sudah berusaha menjelaskan segalanya. Saya sudah memberi bukti-bukti yang ada. Kenapa saya harus dihukum tanpa adanya bukti yang jelas? Kenapa saya harus menanggung semua ini?" Suasana di ruangan semakin tegang. Arif bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa dosen yang mungkin sudah membuat keputusan mereka sendiri. Namun, dekan masih terdiam. Matanya tertuju pada rekaman yang ditunjukkan oleh Nisa. Dekan akhirnya berbicara setelah beberapa detik hening. "Kami akan memutuskan setelah penyelidikan lebih lanjut. Namun ingat, Arif, ini adalah ujian besar bagimu. Kamu harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Ini bukan hanya tentang membuktikan kebenaran, tapi juga tentang bagaimana kamu menghadapi segala konsekuensinya." Kata-kata dekan itu terasa seperti pukulan terakhir bagi Arif. Ia merasa seolah-olah setiap usaha yang telah ia lakukan tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Meskipun ia tahu bahwa ia telah berjuang sekuat tenaga, ketidakpastian ini masih menyelimuti hatinya. Dalam benaknya, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah semua ini akan berakhir dengan kemenangan atau kehancuran? Percakapan setelah rapat. Setelah rapat berakhir dan semua orang mulai meninggalkan ruangannya, Arif dan Nisa tetap duduk di kursi mereka, diam. Arif menunduk, memandangi tangan yang gemetar di atas meja. Ada kelelahan yang terpancar di wajahnya, namun juga sebuah tekad yang tidak ingin hilang. Nisa yang melihat ekspresi Arif dengan lembut memegang tangannya.
Arif, kamu sudah berjuang lebih dari yang lain. Ini mungkin bukan akhir, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya. Arif mengangkat wajahnya, menatap Nisa dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Nisa. Aku takut ini akan menghancurkan semuanya. Nisa tersenyum meskipun ada keharuan di matanya. Tidak, Arif. Tidak akan ada yang hancur. Kita akan melewati ini bersama. Kita sudah membuktikan yang seharusnya, dan yang penting adalah kita tetap bersama dalam menghadapi semuanya. Arif mengangguk pelan, meskipun ketakutan masih ada. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa sedikit lebih ringan. Dalam perjuangan yang berat ini, Nisa telah menjadi kekuatannya. Namun, meskipun Nisa memberikan semangat, Arif tetap merasa ada banyak hal yang belum terungkap. Kebenaran yang telah diungkapkan hanya sebagian dari seluruh cerita. Masih banyak lapisan-lapisan misteri yang harus disingkapkan. Dan Arif tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Keputusan yang akan datang tidak hanya menentukan masa depannya, tetapi juga jalan hidupnya. Dan dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar ujian untuknya? Ataukah ini hanya awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian-ujian lainnya? Arif dan Nisa meninggalkan ruang rapat dengan langkah berat. Ruangan yang sebelumnya begitu tegang, kini terasa semakin sunyi. Arif memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan dekan, kata-kata yang menekan hatinya, merasakan ketidakpastian yang menghantuinya. Nisa berjalan di sampingnya, mencoba menghibur, meskipun dirinya sendiri masih tertekan. Arif, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak sendiri. Kita akan terus mencari jalan keluar. Arif menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, rasa cemas dan takut mulai membayangi pikirannya. Aku takut, Nisa. Apa yang terjadi kalau dekan dan para dosen tetap tidak percaya? Kalau mereka malah berpihak pada Farhan? Aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan. Nisa menatapnya dengan serius, mengambil langkah lebih dekat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah membuka mata mereka. Itu lebih penting daripada apapun. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kamu. Namun, meskipun kata-kata Nisa menguatkan, perasaan Arif masih terombang-ambing. Ia tahu ancaman DO yang bisa datang kapan saja masih menggantung di atasnya. Tapi yang lebih mengganggunya adalah Farhan, yang semakin terlihat berani dengan setiap langkahnya. Pertemuan tak terduga dengan Farhan. Ketika Arif dan Nisa berjalan menuju parkiran, tiba-tiba mereka disergap oleh Farhan yang muncul dari balik sudut gedung. Wajah Farhan tampak semakin garang, senyum sinisnya semakin terlihat jelas. Nisa, Arif, katanya dengan nada mengejek. Aku tahu kalian berpikir kalian bisa menang, tapi aku sudah cukup lama melihat kalian berdua. Aku tahu betul siapa yang harus dihukum di sini. Farhan melangkah mendekat, matanya memancarkan kebencian yang semakin dalam. Nisa melangkah maju, bersiap untuk melawan dengan kata-kata. Farhan, cukup. Semua bukti sudah jelas. Kamu tidak bisa terus menyebar fitnah. Arif menahan langkah Nisa, menatap Farhan dengan penuh kemarahan yang terselubung. Apa yang kamu inginkan, Farhan? Apa kamu tidak puas dengan yang sudah kamu lakukan? Kamu merasa menang kalau aku dihukum. Kalau kamu pikir aku akan menyerah, kamu salah. Farhan tertawa kecil, seolah mengejek. Oh Arif, kamu tidak mengerti. Semua orang sudah tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan tidak ada yang peduli dengan bukti yang kamu bawa. Ini tentang siapa yang berkuasa di sini. Aku hanya sedang menunggu waktu. Nisa terdiam, merasakan ketegangan yang semakin membesar. Kamu pikir kamu bisa menahan kami? Kamu pikir ancamanmu itu akan menghentikan kami? Kamu tidak tahu betapa kuatnya kami. Farhan mendekat dengan wajah penuh amarah. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan, Nisa. Kamu pikir kamu bisa melawan semua ini hanya dengan bukti sepele? Aku sudah cukup bermain dengan semuanya. Dan percaya padaku, ini baru permulaan. Arif menatap Farhan dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesalinya, Farhan. Namun Farhan hanya tersenyum sinis, kemudian berbalik pergi, meninggalkan mereka berdua yang terdiam. Ketegangan semakin memuncak. Setelah kejadian itu, Arif merasa terjepit. Ancaman dari Farhan semakin nyata. Dia tahu bahwa Farhan tidak akan berhenti, bahwa dia akan terus berusaha membuatnya jatuh. Setiap percakapan, setiap pertemuan terasa penuh ketegangan. Para teman-teman Arif di kampus mulai menjauh, tidak lagi menyapanya seperti dulu. Suatu malam ketika Arif duduk sendirian di kamarnya merenung tentang apa yang akan terjadi, tiba-tiba Nisa menghubunginya lewat pesan teks. Arif, aku menemukan sesuatu yang penting. Kita harus bertemu.
Tanpa ragu, Arif segera membalasnya, merasa sedikit lega. Setidaknya ada sesuatu yang bisa ia pegang. Pertemuan yang mengungkapkan lebih banyak. Arif bertemu dengan Nisa di sebuah kafe yang tenang. Wajah Nisa tampak lebih serius daripada sebelumnya, dan itu membuat Arif merasa cemas. "Nisa, apa yang kamu temukan?" tanya Arif, suaranya penuh ketegangan. Nisa mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Ini dari rekaman yang kita ambil tadi. Tapi aku menemukan hal lain, Arif. Ternyata Farhan tidak hanya terlibat dalam masalah proyek ini, dia juga terlibat dalam manipulasi dana lainnya di kampus. Ada beberapa dokumen yang mencurigakan. Kami bisa membuktikan bahwa Farhan juga mencuri, tidak hanya kamu." Arif terkejut. "Apa? Tapi kenapa dia masih bebas? Kenapa tidak ada yang tahu tentang ini?" Nisa menghela napas. "Karena Farhan punya pengaruh besar di kampus. Dia punya koneksi yang kuat, Arif. Itu yang membuatnya sulit untuk dihentikan." Arif merasa gemetar. Jika kita membuka ini, kita bisa membuat semuanya berbalik. Tapi ini terlalu berbahaya, Nisa. Nisa menatapnya dengan tekad. Tidak ada yang mudah. Kita tidak bisa tinggal diam, Arif. Ini kesempatan kita untuk benar-benar melawan dan membuktikan siapa yang benar. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan semuanya. Keputusan yang berat. Setelah pertemuan itu, Arif merasa ada beban yang lebih berat untuk dipikul. Di satu sisi, ia ingin melawan, ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan bahwa Farhan adalah yang harus bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa menghadapi Farhan yang punya kekuatan besar bukanlah hal yang mudah. "Ini adalah keputusan besar, Arif," kata Nisa, melihat keraguan di wajahnya. "Tapi kamu harus memilih. Apakah kamu ingin berjuang untuk kebenaran atau menyerah pada ketakutan?" Arif memandang Nisa dalam-dalam, merasakan keberanian yang mulai tumbuh. "Aku memilih untuk berjuang, Nisa. Aku tidak akan membiarkan Farhan menghancurkanku begitu saja." Dengan tekad itu, Arif dan Nisa memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, tidak peduli betapa berbahayanya itu. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan Arif. Ini tentang menghadapi ketidakadilan yang sudah terlalu lama berlarut-larut di kampus mereka. Pagi berikutnya, Arif dan Nisa mempersiapkan diri untuk langkah besar mereka. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi perang yang sengit. Farhan mungkin memiliki kekuatan, tetapi mereka juga memiliki kebenaran di pihak mereka. Mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka tahu, kadang-kadang kebenaran adalah senjata yang paling kuat. Segala puji bagimu, Tuhan seluruh